Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk proses pencatatan laporan keuangan atau dokumen transaksi pada perusahaan salon cantik ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses menginput atau memasukkan data customer, kemudian data supplier beserta saldo piutang dan saldo utang. Nah, pada pertemuan kali ini khusus saya akan bahas terkait bagaimana cara melakukan input dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai dengan selesai ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja memulai untuk menganalisis dokumen transaksi, kemudian kita lakukan pencatatan atau kita masukkan ke dalam aplikasi Mayop. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, karena salon cantik ini ada masuk kategori perusahaan jasa, maka seluruh transaksi ini akan kita catat dalam satu menu, yaitu kita masuk ke tab menu akun, lalu kita masuk ke record journal entry. Ya, jadi semua transaksi akan kita catat ke dalam record journal entry ini. Oke, yang pertama untuk dokumen transaksi nomor 1 kita masukkan dulu untuk nomor buktinya adalah BKK 12-1. Oke, di situ tanggalnya adalah tanggal 1 Desember ya, 2018. Oke, keterangannya di situ adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, ini keterangannya kita masukkan. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk jurnalnya sendiri atau bunyi jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas membayar gaji karyawan bulan November. Di sisi debit kita masukkan hutang biaya atau accrued expense ya, karena yang dibayar ini adalah untuk bulan November ya, gaji karyawan bulan November, sehingga kita gunakan akun hutang biaya. Kemudian nilainya di sini 7.500.000. Dan di sisi kreditnya karena kita mengeluarkan uang, otomatis cash in bank kita berkurang. Kita gunakanlah akun cash in bank di sisi sebelah kredit. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa langsung record. Oke, langsung masuk ke dokumen transaksi nomor 2. Di sini ada bukti transaksi voucher, artinya ada pengeluaran kas kecil di sini. Oke, adanya transaksi pengeluaran kas kecil ini akan kita catat ke dalam jurnal. Kita masukkan dulu nomornya V12-1. Tanggalnya di situ tanggal 2 ya. Kita masukkan tanggal 2 Desember. Keterangannya di sini kita mengeluarkan kas kecil untuk pembuatan brosur iklan. Oke, kita masukkan di kolom bukti memo ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas kecil untuk membayar brosur ini. Yang pertama, untuk biaya iklan sendiri kita gunakan akun advertising expense. Oke, nilainya di situ adalah 750.000. Sedangkan di sisi kredit karena kita menggunakan voucher, maka di sini kita gunakan akun petty cash untuk mencatat pengeluaran kasnya. Ya, kita gunakan akun petty cash. Oke, tab. Kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record. Masuk ke dokumen transaksi nomor 3, ada bukti penerimaan kas. Keterangannya di sini adalah pelunasan faktur. Artinya jika ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, ini artinya adalah kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang usaha. Oke, kita masukkan dulu nomornya BKM 12-1, tanggalnya di situ kita lihat tanggal 3 ya. Tanggal 3. Oke, keterangannya adalah pelunasan faktur. Kita masukkan pelunasan faktur di sini. Ya. Kemudian untuk jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya pelunasan faktur ini, kita masukkan otomatis namanya pelunasan faktur atau kita nerima dari pelunasan piutang, otomatis cash in bank kita bertambah. Kita gunakan akun cash in bank ya. Nilainya yang kita terima di situ adalah 2 juta. Kemudian cash in bank ini kita dapat dari adanya pelunasan piutang, maka di sini di sisi debit di sisi kredit kita gunakan akun account receivable. Ya, seperti ini. Oke, lalu kemudian kita tap ke kanan, lalu tap lagi sampai kolom out of bill-nya 0. Kalau sudah kita langsung record. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 4. Di sini kembali ada voucher kas kecil ya, ada pengeluaran kas kecil di sini. Kita masukkan dulu untuk nomor buktinya V12-2, tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2018. Keterangannya di sini adalah untuk membayar rekening listrik dan telepon bulan November. Artinya karena kita membayar bulan listrik dan November di bulan sebelumnya, maka statusnya kita membayar utang di sini. Maka kita gunakan untuk memonya sendiri kita kasih keterangan ini
mewakili saja untuk listrik bulan November ya. Kemudian akunnya sendiri kita akan gunakan akun accrued expense atau hutang biaya. Di sini di sisi debit, kemudian nilainya 700. Kemudian di sisi kreditnya karena kita mengeluarkan menggunakan kas kecil atau bukti transaksinya voucher, maka di sisi kredit kita gunakan akun petty cash. Oke, tap ya sampai out of bill-nya 0. Kalau sudah kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 5, ada faktur di sini ya. Faktur itu artinya ada transaksi secara kredit. Nah, di sini kalau kita lihat kopnya adalah salon cantik, berarti kita menjual jasa secara kredit kepada Nyonya Rinda ini. Oke, kita masukkan buktinya dulu. F12 ya, step 1, tanggalnya di situ tanggal 6 Desember 2018. Keterangannya adalah penjualan jasa. Ya, penjualan jasa kredit sini. Oke, atas adanya penjualan jasa secara kredit, maka otomatis karena kredit kita baru dapat piutang. Oke, piutang seperti ini, nilainya di sini adalah 8 juta. Untuk sisi kreditnya sendiri, karena kita dapat piutang dari adanya penjualan jasa, maka di sisi kredit kita gunakan akun fixed income. Ya, nilainya sama 8 juta. Oke, kalau sudah kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 6, ada bukti pengeluaran kas ya. Di sini keterangannya untuk pelunasan faktur. Ya, jika ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti kita menerima uang dari pelunasan piutang. Jika bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur, ini adalah transaksi membayar utang dagang atau pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Di sini kita bayar kepada PT Paragon. Oke, kita masukkan dulu bukti transaksinya BKK ya 12-2, tanggalnya tanggal 6 Desember 2018. Keterangannya adalah pelunasan faktur ini ya. Kita ambil di sini keterangannya pelunasan faktur. Oke, kita masukkan ke sini. Jurnalnya adalah adanya pelunasan faktur, otomatis utang dagang kita atau utang usaha kita berkurang. Kita gunakan akun payable di sisi sebelah debit. Nilainya di sini adalah 3.500.000. Kemudian di sisi kredit karena kita mengeluarkan kas, otomatis cash in bank kita berkurang. Kita gunakan akun cash in bank. Oke, nilainya sama 3.500.000. Oke, tap lalu sampai auto bill-nya 0. Kalau sudah kita record. Ya, lanjut dokumen nomor 7, ada voucher kembali di sini untuk pembelian perlengkapan. Oke, kita masukkan dulu nomornya V12-3. Oke, tanggalnya tanggal 9 Desember 2018. Keterangannya adalah untuk pembelian perlengkapan di sini. Ya, untuk pembelian perlengkapan kita copy atau bisa kalian ketik secara manual. Oke, jurnal adanya pembelian perlengkapan di sini otomatis perlengkapan kita bertambah atau supplies kita bertambah. Kita letakkan di sisi debit, nilainya 250.000. Oke, sisi kredit karena kita membayar menggunakan kas kecil, maka otomatis yang berkurang di sini adalah petty cash. Karena bukti transaksinya adalah voucher, berarti pengeluaran kas menggunakan petty cash atau kas kecil. Oke, kita tap ke bawah, lalu kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 8 di sini. Ada pengeluaran kembali, tetapi di sini pengeluaran dengan menggunakan cash in bank. Keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar utang usaha di sini. Kita masukkan dulu dokumennya, nomornya BKK 12-3. Oke, tanggalnya adalah masih tanggal 9 ya, bulan Desember. Oke, di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Artinya jika ada bukti pengeluaran kas kemudian keterangannya pelunasan faktur, maka itu artinya kita mengeluarkan kas membayar utang dagang. Oke, karena membayar utang dagang otomatis utang dagang kita akan berkurang ya, account payable. Kita letakkan di sisi sebelah debit, nilainya di situ adalah 1.500.000. Oke, sisi kreditnya karena kita mengeluarkan atau membayar dengan menggunakan cek di sini, maka kita gunakan akun cash in bank. Oke, nilainya sama 1.500.000. Oke, kita tap sampai 0, lalu kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 9. Oke, kembali di sini ada faktur ya, bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Tetapi di sini kalau kita lihat kopnya adalah perusahaan orang lain, bukan salon cantik. Berarti adalah transaksi pembelian secara kredit karena kopnya orang lain. Oke, di sini kalau kita lihat kita membeli kursi, cream bed dan steamer merek LG. Artinya kursi dan steamer ini masuk kategori peralatan. Berarti kita membeli peralatan secara kredit di sini. Oke, kita masukkan F05. Kemudian tanggalnya di situ adalah tanggal 10 bulan 12 2018. Keterangannya adalah
pembelian peralatan. Oke. Ya. Jurnal untuk mencatat adanya pembelian peralatan otomatis karena adanya pembelian peralatan kita bertambah. Kita gunakan akun equipment at cost ini. Oke, nilainya di sini ada 7.500.000. Oke, kemudian adanya pembelian peralatan secara kredit, maka otomatis akan memunculkan hutang dagang atau hutang usaha. Maka di sini kita gunakan akun payable di sisi sebelah kreditnya, yaitu Rp7.500.000. Oke, kita tap ke bawah sampai 0, lalu kita record. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 10. Di sini ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur. Oke, berarti di sini ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Kita masukkan dulu nomornya BKM 12-2, tanggalnya tanggal 12 Desember 2018. Oke, di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, berarti kita menerima uang ya. Di sini kita menerima dari pelunasan piutang. Jurnal adanya pelunasan piutang di sini kita masukkan karena kita terima, berarti cash in bank di sisi sebelah debit. Nilai yang kita terima di sini adalah 8 juta. Oke, lalu sisi kredit kita terima uang dari pelunasan piutang, maka otomatis akun di sisi kredit kita gunakan akun receivable. Nilainya sama 8 juta. Oke, kita tap ke bawah sampai 0, kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 11. Oke, di sini ada nota kontan. Bahwa nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Kalau kita lihat di sini kopnya adalah salon cantik, berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara tunai, yaitu penjualan jasa. Oke, adanya penjualan jasa ini akan kita catat di sini. Kita masukkan dulu nomornya KN01. Oke, tanggalnya tanggal 13 Desember 2018. Keterangannya adalah penjualan tunai. Oke, jurnal untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai, otomatis karena tunai kita langsung dapat kas ya. Jadi cash in bank di sisi debit. Nilainya di sini kita terima 6 juta. Oke, adanya penjualan tunai ini kita dapat, atau adanya penerimaan uang ini kita dapat dari penjualan tunai, berarti kita gunakan akun fixed income di sisi sebelah kredit. Oke, nilainya sama 6 juta. Oke, kita tap sampai 0, lalu kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 12. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Oke, bukti penerimaan kas, keterangannya kembali pelunasan faktur, berarti kita menerima uang kembali dari pelunasan piutang. Kita masukkan dulu BKM 12-3. Oke, tanggal 14 Desember 2018, keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penerimaan piutang ini kita gunakan akun cash in bank di sisi sebelah debit. Nilainya di situ kalau kita lihat 3.800.000. Oke, karena kita terima dari piutang, maka di sisi kredit kita gunakan akun receivable. Nilainya sama 3.800.000. Oke, kita tap ke bawah sampai 0, kita record. Ya. Lanjut dokumen nomor 13, ada voucher kembali. Di sini untuk keperluan pribadi pemilik, berarti untuk prive ya, ada pengambilan pribadi oleh Nyonya Indah. Kita masukkan dulu V12-4, tanggalnya adalah tanggal 17 Desember 2018, keterangannya adalah pengambilan pribadi. Oke, pengambilan pribadi pemilik ya. Oke, kita gunakan di sini jurnalnya yang pertama, karena adanya pengambilan pribadi maka otomatis kita gunakan di sisi debit itu Indah Drawing. Nilainya adalah 1 juta. Oke, kemudian di sisi kreditnya kita ambil karena di sini voucher, berarti kita gunakan akun petty cash di sisi sebelah kredit. Oke, kita tap ke bawah, oke sampai 0, kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 14, ada faktur ya. Faktur berarti penjualan jasa kredit ini kepada SMK Pasundan. Kita masukkan bukti transaksinya F12-2, tanggalnya tanggal 18 Desember 2018, keterangannya di sini penjualan jasa. Oke, kredit ya karena faktur. Jurnal untuk mencatat adanya penjualan jasa secara kredit di sini karena kredit kita baru dapat piutang ya. Jadi akun receivable di sisi debit. Nilainya di sini adalah 4.500.000. Lalu kita dapat adanya piutang itu dari penjualan jasa secara kredit. Kita gunakan akun fixed income. Ya, nilainya sama 4.500.000. Kita tap, kita record. Masuk ke dokumen transaksi nomor 15, ada bukti penerimaan kas di sini ya. Bahwa piutang sebesar
5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali di sini per tanggal tersebut sebesar 50%-nya, sehingga dari 5 juta ini 50%-nya kita dapat 2.500.000. Nah, untuk mencatat adanya penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapuskan, maka di sini kita masukkan dulu BKM 12-4, oke, tanggalnya 20 Desember. Keterangannya adalah penerimaan piutang. Ya. Jurnal yang kita gunakan karena kita terima uang, maka kita gunakan akun cash in bank. Ya, nilainya di sini 2.500.000. Oke, lalu sisi kreditnya karena metode penghapusan piutang kita gunakan metode cadangan, maka kita gunakan sisi kredit, kita gunakan akun allowance for the full debt atau akun cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000 tab. Oke, kalau sudah kita rekod. Lanjut, dokumen nomor 16 ada voucher kembali. Di sini ada perbaikan atap toko ya. Oke, atas adanya perbaikan atap toko, di sini kita disuruh menggunakan akun order operating expense. Oke, kita masukkan V12-5. Oke, tanggalnya tanggal 26 Desember 2018. Kemudian keterangannya adalah perbaikan atap toko sini ya. Perbaikan atap toko yang rusak ya. Oke, kita masukkan ke sini. Jurnal yang kita gunakan untuk memperbaiki toko ini karena voucher, maka otomatis di sini diperintahkan masukkan sebagai beban operasional lain-lain atau order operating expense. Berarti kita gunakan akun order operating expense. Untuk sisi debit, nilainya di situ adalah 800.000. Oke, karena di sini dikeluarkan dengan menggunakan petty cash atau kas kecil, maka akunnya di sisi kredit kita gunakan akun petty cash 800.000. Oke, rekod. Lanjut, dokumen transaksi nomor 17 ada faktur, tetapi di sini kopnya orang lain ya. Artinya ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Yang kita beli di sini ada pewarna rambut, ada sampo. Nah, untuk pewarna rambut dan sampo ini masuk kategori perlengkapan, sehingga di sini bisa kita simpulkan transaksi tanggal 29 ini adalah pembelian perlengkapan secara kredit. Oke, kita masukkan di sini. Nomornya G11 tanggal 29 Desember 2018, keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Oke, kredit ya. Jurnalnya, oke, karena kita membeli perlengkapan otomatis perlengkapan kita bertambah atau surplus kita bertambah. Di situ nilainya adalah 1.300.000. Sedangkan di sisi kredit, karena kita membeli secara kredit, maka otomatis utang usaha kita bertambah. Kita gunakan akun payable, sisi sebelah kredit. Oke, kalau sudah kita tap, kita rekod. Oke, kita masuk dokumen transaksi yang terakhir. Ada bukti pengeluaran kas di sini untuk membayar angsuran ya. Dimana untuk bayar angsuran bank nilainya yang kita keluarkan adalah 5.200.000. 5 juta itu untuk angsuran pokok, sedangkan bunganya 200.000. Oke, untuk pencatatan adanya angsuran bank di sini kita lakukan BKK 12-4, tanggalnya 30. Oke, Desember 2018, keterangannya adalah pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran bank. Oke, jurnalnya adalah yang pertama, kita masukkan untuk pinjaman loan, ini masuk kategori angsuran pokoknya, kita masukkan berarti akun Bank Permata Loan. Oke, nilainya di sini adalah 5 juta. Sedangkan untuk bunganya kita masukkan sebagai interest expense ya, kode 9, nilainya adalah 200.000. Sedangkan di sisi kredit karena kita mengeluarkan uang untuk membayar, maka kita gunakan akun cash in bank. Ya, nilainya adalah 5.200.000. Oke, kita tap ke bawah sampai 0. Kalau sudah kita rekod. Oke, baik. Untuk melakukan pencatatan dokumen transaksi selesai dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 18. Saya rasa untuk pertemuan kali ini terkait memasukkan data atau memasukkan dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai nomor 18 selesai. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu terkait mencatat atau memasukkan jurnal penyesuaian atau bukti memo ke dalam aplikasi Mayop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.